Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Dimas Heldi Gunawan, akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perbandingan kepemimpinan dalam kurung karakteristik kebudayaan zaman keemasan Khalifah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Dimas Heldi Gunawan, akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perbandingan kepemimpinan dalam kurung karakteristik kebudayaan zaman keemasan dan kemunduran dari masa Rasulullah, Khalifah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan dinasti Mughal. Nice. Di bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan pada zaman Rasulullah. Secara fakta historis tentang usaha-usaha Nabi dalam membentuk masyarakat Islam di Mekah, Rasulullah menggunakan proses evolusi sosiokultural dan menerapkan sikap siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Nabi tidak langsung mengubah Mekah secara cepat, tetapi secara bertahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 13 tahun pada periode Mekah. Tahap kedua mengubah paradigma berpikir, dan selanjutnya merubah pola gerakan, yaitu setelah mempunyai kekuatan di negeri Yasrib dalam kurung Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, dalam hal kebudayaan, pada zaman Rasulullah, Jazirah Arab yang terkenal berhalanya, sifat keras, kejam, dan aniaya, akhirnya mampu tergerak hatinya dengan nuansa Islam yang dibawa Rasulullah. Setelah Islam datang sayup-sayup udara di Arab bergeming lantunan azan serta Al-Quran, para muta'alim merambah kemana-mana untuk mengajarkan Islam. Eratnya persaudaraan membuat Islam semakin kuat, dan berkat dakwah Islam pada masa Rasulullah, maka bangsa Arab terbebas dari penindasan. Tidak ada lagi pelecehan terhadap wanita, tidak ada perbudakan, sistem kasta terhapus, dan terlepasnya kedoliman. Begitulah keadaan bangsa Arab setelah Islam datang. Tidak ada lagi nuansa jahiliyah, namun nuansanya terganti dengan penuh keindahan Islamiyah. Yang ketiga yaitu zaman keemasan. Zaman keemasan Rasulullah yaitu ketika terjadinya peristiwa Fathu Makkah, yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Yang keempat, zaman kemunduran. Pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya zaman kemunduran, melainkan sistem pemerintahan Islam digantikan dengan sistem Khulafaur Rasyidin, karena pada saat itu Rasulullah sudah wafat. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang dimana memiliki karakteristik kepemimpinan masing-masing. Yang pertama, Abu Bakar dengan karakter kepemimpinannya yang lemah lembut dan tegas. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab dengan karakter kepemimpinannya yang cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, Utsman bin Affan dengan karakter kepemimpinannya yang soleh, penyantun, dan sabar. Dan yang keempat, Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Selanjutnya yaitu kebudayaan atau kebijakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, perkembangan kebudayaan dan keagamaan. Selama menjadi kepala negara, Abu Bakar telah melakukan beberapa kebijakan yang dinilai cukup penting. Di antaranya, perluasan wilayah Islam ke Irak dan Syam atau Syria, dan pembelajaran agama dilakukan di masjid-masjid dengan materi menghafal Al-Quran, fikih, tafsir, dan lain-lain. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, perkembangan kebudayaan dan keagamaan. Selama menjadi kepala negara, Umar bin Khattab telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti memberikan banyak inovasi dan pembaharuan, termasuk membentuk jabatan pemerintahan, serta perluasan wilayah kekuasaan sampai ke Mesir dan Palestina. Yang ketiga,
Pada masa Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan beberapa terobosan-terobosan baru, di antaranya masalah politik ekonomi dengan mulai diwajibkannya membayar pajak para kafir dhimmi dan melakukan atau kodifikasi Al-Quran. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau telah melakukan hal-hal yang cukup berdampak. Di antaranya pada masa ini Ali konsisten dalam hal ilmu pengetahuan, munculnya ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab dan lain-lain. Selanjutnya yaitu zaman keemasan pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaman keemasan Khulafaur Rasyidin terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, karena pada masa kepemimpinannya tersebut agama Islam berhasil mengekspansi atau penyebarannya telah meluas hingga keluar Jazirah Arab. Ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, Palestina, Afrika Utara, Persia, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Selain itu, Umar bin Khattab berhasil menciptakan kalender umat Islam sehingga umat Islam memiliki kalender sendiri. Yang keempat yaitu zaman kemunduran pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaman kemunduran Khulafaur Rasyidin terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di masa ini sering terjadi konflik. Di antaranya adalah konflik yang terjadi antara pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, diakhiri dengan tahkim. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib kalah bersaing dengan pihak Muawiyah. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan pada masa Abdullah al-Saffah. Karena dinasti Abbasiyah baru terbentuk pada masanya, ia disibukkan dengan berbagai upaya konsolidasi internal untuk memperkuat pilar-pilar negara yang masih lemah. Walaupun pada masa itu terjadi pergolakan peperangan antara Turki dan Asia Tengah, namun Abdullah tidak ingin melakukan penaklukan daerah. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan pada masa Muhammad al-Mahdi. Pada masa pemerintahannya, kondisi negara sangat stabil dan tidak ada gerakan-gerakan signifikan. Ia sangat geram dengan gerakan zindik, yaitu paham agama Manawiyah paganistik, dalam kurung penyembah cahaya dan kegelapan. Yang ketiga, yaitu karakteristik kepemimpinan pada masa Harun ar-Rasyid. Pada masa kepemimpinannya, beliau kerap mengundang para tokoh informal dan profesional itu ke istana untuk melakukan diskusi berbagai masalah. Harun ar-Rasyid begitu menghargai setiap orang. Itulah salah satu yang membuat masyarakat dari berbagai golongan dan status amat menghormati beliau. Harun ar-Rasyid adalah pemimpin yang mengakar dan dekat dengan rakyatnya. Selanjutnya yaitu kebudayaan di masa dinasti Abbasiyah. Di masa dinasti Abbasiyah terjadi asimilasi Arab dengan non-Arab dan perluasan wilayah telah melahirkan kemajemukan warga negara. Warga negara terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa terjadi pula dalam unsur kebudayaan. Dalam perkembangan kebudayaan, berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Selanjutnya yaitu zaman keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Zaman keemasan dinasti Abbasiyah terjadi ketika dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Pada masa inilah Islam mengalami puncak kejayaan yang luar biasa. Ia merupakan raja paling agung dalam sejarah peradaban Islam, dalam kurung Golden Age of Islam. Penaklukan dan penyerbuan ke Romawi telah dilakukannya pada usia 20 tahun. Pemahaman ilmu pengetahuan dan agamanya begitu kental. Ia adalah seorang ulama sekaligus politisi yang handal. Zaman kemunduran dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Dan praktek korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Dalam faktor eksternal, secara eksternal, kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh
Dinasti Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Pertama, mereka mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di barat. Kedua, serangan secara langsung dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan pada masa Bani Umayyah. Sistem pemerintahan yang turun-menurun atau monarki yang dibangun oleh Muawiyah sebagai pendiri kerajaan menjadikan sistem pemerintahan tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin baru. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan dengan model kerajaan. Kepemimpinan diberikan kepada putra mahkota. Selanjutnya yaitu kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Dalam bidang arsitektur, Bani Umayyah membangun kota modern yang memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam, yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dibangun masjid yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus. Masjid ini dirancang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam bidang kerajinan, pada masa Khalifah Abdul Malik dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Selain itu, ada juga perkembangan kebudayaan dalam bidang yang lain. Di antaranya, bahasa Arab berkembang menjadi bahasa internasional, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Selanjutnya yaitu zaman keemasan pada masa dinasti Umayyah. Zaman keemasan dinasti Umayyah terdapat pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahannya Hisam bin Abdul Malik pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah, dan puncak kejayaan dinasti Bani Umayyah pada masa Abdul Malik dan Hisham. Mereka berhasil menguasai dan menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Prancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Afrika Utara, penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang Gunung Torik hingga ke Spanyol. Yang ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Selanjutnya yaitu zaman kemunduran pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, disebabkan oleh munculnya fanatisme kesukuan dalam suku-suku bangsa Arab. Yang kedua, kuatnya pengaruh fanatisme golongan Arabisme yang memicu munculnya kecemburuan sosial di kalangan non-Arab atau Mawali. Yang ketiga, adanya perebutan kekuasaan di dalam keluarga Bani Umayyah. Yang keempat, larutnya beberapa penguasa dalam kurung khalifah dalam limpahan harta dan kekuasaan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu karakteristik kepemimpinan pada masa dinasti Mughal. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu kebudayaan pada masa dinasti Mughal. Salah satu sejarah kebudayaan dinasti Mughal adalah di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaunpur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Karya seni terbesar yang ada dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, yaitu dibangunnya istana Fathur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Syekh Jehan, dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. Seni lukis, gubahan syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Selanjutnya yaitu zaman keemasan dinasti Mughal.
Puncak kejayaan kerajaan dinasti Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, Akbar Khan, yang menjabat pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Politik Akbar sangat terkenal dan berhasil menyatukan rakyatnya adalah sulhul kul atau toleransi universal yang memandang sama semua derajat. Akbar menciptakan din ilahi yang menjadikan semua agama menjadi satu demi stabilitas antara Hindu dan Islam. Akbar mengawini putri pemuka Hindu dan melarang memakan daging sapi untuk menghargai umat Hindu di negara tersebut. Yang terakhir yaitu zaman kemunduran. Zaman kemunduran dinasti Mughal yaitu sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Masuknya Inggris ke India membuat kerajaan Mughal melemah. Kerajaan Islam itu akhirnya lenyap dari muka bumi pada abad ke-19 Masehi. Ya, sekian penjelasan sejarah Islam dari saya. Ya, memang cukup panjang penjelasan dari saya, tapi tidak ada salahnya kita membaca sejarah, karena sejarah itu ada untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Dan saya kembali teringat oleh kata-kata Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan materi kurang jelas. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian tadi penjelasan saya ya memang cukup panjang, tapi dengan belajar sejarah kita tahu bahwa sejarah itu ada untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Ingat kata Soekarno, jas merah.